Nama saya Kiran Sukajiani. Nah, hari ini saya bawain satu topik penting nih. Penting banget tuh, Kak. Iya. Nah, topiknya apa sih? Yuk, kita langsung bahas aja. Nah, topik hari ini itu penting nggak sih sebenarnya angka nol? Menurut kalian gimana? Nah, coba deh bayangkan apa jadinya jika deret angka hanya ada 9. Maksudnya gimana tuh? Ya cuman ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aja. Berarti nggak ada angka 10, nggak ada angka 100, nggak juga ada angka 1000 dong. Gimana ya? Berarti nggak ada bedanya dong antara 10 dan 1000. Tanpa angka 0 kan sama aja 1. Berarti tanpa angka 0 juga nggak ada operasi hitung penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian dong. Kok bisa nggak ada? Coba 2 kurang 2 berapa? 0 kan harusnya. Nah, kalau misalnya 2 dikurang 2 tanpa angka 0, apakah jadi 1? Gimana ya? Benar nggak sih? Kalau kita punya 2 roti, terus 2 rotinya kita kasih ke orang lain, kita nggak punya roti lagi kan? Habis kan roti kita? Nggak mungkin kita masih sisa 1 roti. Terus gimana? Berarti penting banget nggak sih sebenarnya kandung itu? Nah, selain fungsinya yang penting itu, angka 0 juga mempunyai sejarah yang panjang nih. Dari mana sih sebenarnya angka 0 ini berasal? Yuk kita kenal sejarah angka 0. Nah, angka 0 itu pada awalnya ada di 300 sebelum Masehi. Jadi pada zaman dulu tuh sebenarnya orang-orang udah mulai menyadari nih bahwa angka 0 itu sebenarnya ada. Tapi dulu angka 0 itu cuman simbol seperti ini aja. Nah, fungsi simbol ini cuma nunjukin kolom kosong pada suatu bilangan. Contohnya 2021. 2021. Nah, di situ kan ada angka 0. Nah, kolom 0 itu dianggap kosong dan digantikan dengan simbol ini nih. Gitu. Jadi, angka 0 dulu di Sumeria dan Babilonia hanya berupa simbol angka aja yang menunjukkan kolom kosong pada suatu bilangan. Selanjutnya kita ke suku Maya. Jadi setelah Babilonia, dari Sumeria ke Babilonia, sekarang angka 0 tuh ada di suku Maya sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Nah, dulu di suku Maya simbol angka 0 berubah lagi nih. Kalau kemarin paku-paku miring, nah sekarang di suku Maya itu dia seperti kerang, kulit kerang nih. Nah, dulu juga angka 0 ini masih menjadi simbol aja. Simbol apa? Simbol sebagai penunjuk kalender di suku Maya. Gitu. Jadi, angka 0 ini belum menjadi sistem perhitungan saat itu. Hanya menunjukkan petunjuk aja, hanya sebagai petunjuk atau simbol aja. Nah, kita terbang ke India. Iya. Nah, di India pada tahun 458 Masehi, kalau tadi sebelum Masehi, nah ini udah tahun Masehi nih. Nah, angka 0 itu disebut dengan sunya atau sunyata, yang berarti kekosongan. Jadi, dari doktrin-doktrin Hindu Buddha saat itu ditemukan
istilah sunya atau sunyata ini, yang berarti kekosongan. Nah, baru Brahmagupta pada tahun 628 Masehi menggunakan angka 0 ini sebagai sistem hitung. Selanjutnya ada di kitab ke Baghdad. Di Baghdad pada tahun 773 Masehi, nah angka 0 ini udah digunakan nih sebagai sistem hitung. Nah, jadi sistem hitung ini terinspirasi dari India tadi. Nah, di India tadi ada siapa? Brahmagupta. Nah, tapi di sini angka 0 itu disebut sifar. Nah, gini simbolnya, sifar. Nah, kalau kalian pernah lihat angka Arab, nah ini angka 0 pada tulisan Arab. Gitu ya. Nah, selanjutnya Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi yang disebut-sebut sebagai penemu angka 0 ini, dia tuh menggunakan sistem angka 0 ini atau angka 0 ini sebagai sistem dasar konsep untuk aljabar dan algoritma. Nah, selanjutnya angka 0 itu berkembang kembali ke dunia barat, walaupun dulu di dunia barat tuh sempat ada pertentangan-pertentangan. Katanya angka 0 itu sebagai simbol satanis lah, katanya angka 0 itu memunculkan angka 0 itu jahat, jadi muncul angka-angka negatif. Terus, tapi setelahnya berkembang pada tahun 1600-an. Nah, di sini sistem perhitungan dengan angka 0 itu udah nyebar luas di seluruh Eropa. Berkembang menjadi dasar kalkulus, nah, yang membuka jalan bagi fisika, teknik komputer, dan ekonomi saat ini. Jadi, angka 0 itu penting banget ya. Angka 0 merubah kehidupan kita. Selanjutnya, bahasa apa lagi ya? Oke, dadah. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.